Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila musannif fi hadzal kitabi Fathul Mu'in li syarhi Qurratil Ain bi Muhimmatiddin li Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari wa ila jami'i masyayikhina wa ila jami'i jadin wa jadikum sya'lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk bab salat. Babu salati utawi iki iku mertelakake bab salat. Wahia utawi as-salat syar'an ing dalem cara syarae iku aqwalun pira-pira ucapan wa af'alun lan pira-pira penggawean makhsusatun kang den tertentokake muftatahatun kang den kawiti bitakbiri kelawan maca takbir mukhtatamatun kang den pungkasi bitaslimi kelawan uluk salam. Salat secara syarak yaitu ucapan dan pekerjaan yang tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Wasumiyat lan den arani apa salat bidzalika kelawan mengkono-mengkono salat. Mengapa kok dinamakan dengan salat? Listimaliha krana mengkune salat ala salati ing atase makna salat lughatan ing dalem cara lughate. Dinamakan dengan salat karena mencakup makna salat secara bahasa. Apa makna salat secara bahasa itu? Wahia utawi as-salatu lughatan iku addu'au donga ya. Makna salat secara bahasa yaitu doa. Wal mafrudatu utawi pira-pira salat kang den fardhuake al ainiyatu kang bangsa fardhu ain iku khamsun ana 5. Fi kulli yaumin ing dalem saben-saben dina wa lailatin lan saben-saben wengi maklumatun kang den weruhi minadini saking agama bidarurati kelawan mesti. Bidarurati kelawan mesti. Salat fardu ain ada 5 setiap hari dan malamnya yang telah diketahui dari agama dengan pasti, artinya suatu hal yang semua orang sudah tahu, bahkan orang yang tidak Islam pun tahu kalau orang Islam itu punya kewajiban apa? Melaksanakan sholat 5 waktu. Fayakfuru mongko kufur sapa jahiduha wong kang ngangasi sholawatul khamsi. Maka dihukumi kufur orang yang mengingkari terhadap kewajiban sholat 5 waktu. Ini orang Islam yang tidak meyakini kewajiban sholat 5 waktu ya dia kufur. Walam tajdami' lan ora dadi kumpul apa hadhil khamsu ikilah sholat 5 li ghairi nabina keduwe sakliyane nabi kita rupane Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan belum terkumpul, tidak terkumpul 5 salat ini kecuali atau selain nabi kita Muhammad. Jadi yang terdahulu itu belum ada salat sampai 5 waktu, itu belum ada. Wa furidat lan den fardhuake, wa furidat lan den fardhuake apa sholawatul khamsi, apa salat niku wau. Lailatul Isra'i ing dalem wengine Isra, ba'da nubuwati ing dalem sawise taun kenabian bi asri sinina kelawan let 10 tahun wa thalathati asyurin lan 3 pira-pira wulan, dan diwajibkan sholat 5 waktu itu pada malam Isra Mi'raj setelah kenabian dengan rentan waktu selisih 10 tahun 3 bulan. Lailata sab'in ing dalem wengi kaping 7 wa isrina lan 20 min Rajaba
yaitu tepatnya pada 27 Rajab. Walam tajib lan durung wajib apa subuhu yaumi tilkal lailati salat subuhe dinane mengkono-mengkono wengi li'adamin ilmi bi kaifiyatiha karena ora anane weruh bi kaifiyatiha kelawan tata carane salat subuh. Dan belum wajib subuh pada pagi harinya itu kan Isra Mi'raj kan malam hari. Paginya itu subuhnya pas kembali itu belum diwajibkan karena li'adamil ilmi bi kaifiyatiha karena belum diketahui tata caranya. Jadi orang-orang yang sudah meyakini itu belum diwajibkan sholat karena belum tahu. Innama tajibu angin pestine wajib apa al maktubatu sholat kang den fardhoake ai as-sholawatu tegese pira-pira sholat al khamsu kang 5 wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam mukallafin kang wis mukallaf. Mukallaf itu ai baligin tegese kang balik akilin kang duweni akal dakarin lanang aweri utawa sakliyane dakar tohirin kang suci. Salat 5 waktu itu hanya wajib kepada orang muslim yang sudah mukallaf, artinya sudah balik, sudah berakal, entah dia laki-laki atau selain laki-laki, yang dia suci, tidak haid, tidak nifas. Fala tajibu mongko ora wajib apa salat ala kafirin ing atase wong kafir asliyin kang bangsa asal. Wasobiyin lan bocah cilik, wa majnunin lan wong kang edan, wa mukma'ale lan wong kang ayanen. Wasakrona lan wong kang mendem bila taatin kelawan tanpa pepeko. Maka konsekuensi hukum sebaliknya tidak wajib atas orang kafir untuk melaksanakan sholat. Begitu juga anak kecil ya, kafir asli, anak kecil, orang gila yang ketika dia pas gila, dan orang yang epilepsi dalam keadaan pas dia epilepsi itu, dan orang yang mabuk, yang mabuknya itu dengan tanpa adanya kecerobohan, maka tidak wajib untuk sholat. Maksudnya tidak ada kecerobohan itu bisa diumpamakan mungkin dia minum minuman yang dianggap itu bukan minuman yang memabukkan, ternyata itu minuman yang memabukkan, atau dia dipaksa orang lain untuk meminum itu, maka mabuknya itu dia tidak ceroboh karena bukan atas pilihannya. Mengapa orang kafir asli, anak kecil, orang gila, orang epilepsi, orang yang mabuk dengan tanpa kecerobohan itu tidak dikenai kewajiban sholat li'adami taklifihim karena mereka itu tidak diberi taklif oleh syariat, tidak diberi tanggungan hukum oleh syariat. Wala ala haidin lan ora wajib ing atase wong kang haid, ing atase wadon kang haid, wa nufasa lan wadon kang nifas li'adami syihatiha karena ora anane sae salat minhuma sangking haid wa nufasa. Dan tidak wajib juga sholat bagi orang yang sedang haid ataupun nifas karena memang tidak sah sholat dari keduanya. Wala qadha lan ora ana qadha iku maujud alaihima ing atase haid wa nufasa. Dan juga tidak ada beban untuk mengqadai sholat bagi haid dan juga nufasa. Jadi perempuan yang haid dan nifas, dia manakala tidak sholat tidak wajib menggantinya, tidak wajib untuk menggantinya. Bal tajibu balik wajib apa sholat ala murtadin ing atase wong kang murtad wa muta'addin lan wong kang pepeko bisa karin kelawan mendem. Tapi sholat tetap diwajibkan bagi orang yang murtad, yaitu orang yang pernah Islam kemudian dia keluar dari Islam lagi. Maka masa durasi di mana dia keluar dari Islam itu
dia juga wajib untuk menanggung mengkondoinya ketika dia masuk Islam lagi. Dan juga wajib sholat bagi orang yang memang ceroboh dengan meminum sesuatu hal yang menjadikan dia mabuk. Wayung kok calu lan den pateni sapa al muslimu ail muslimu wong muslim al mukallafu kang wis mukallaf ya sing wis balik sing wis berakal atau hiru kang suci dibunuh itu haddan krana dadi had dadi hukuman bidor bi unukihi kelawan nugel gulune muslim in akhrajaha lamun ngetokake sapa muslim ing salat ai al maktubata tegese ngetokake ing salat kang den wajibake amidan hale wong kang nejo hamidan hale wong kang nejo ngetokake an waktu jam'ain saking waktu jamak laha keduwene maktubah ingkana lamun ana sapa muslim iku kaslan wong kang aras-arasen ma'ati goti wujubiha sertane nekotake wajibe salat. Dan ada konsekuensi dibunuh bagi seorang muslim yang sudah mukallaf yang dia suci. Artinya tidak haid, tidak nifas kalau perempuan. Sebagai hukuman dengan cara dibunuh itu dipenggal lehernya. Ketika seorang muslim itu mengeluarkan sholat dengan sengaja dari waktu yang bisa untuk dijamak. Jadi kalau duhur itu bisa dijamak dengan asar. Kok sampai asar habis belum duhur, nah, dia tidak melaksanakan sholat duhur sampai melewati waktu asar sudah habis, maka konsekuensi dia bisa dibunuh. Kalau dia memang sengaja dan dia itu males-malesan, sehat nggak ada apa-apa kok nggak mau, padahal dia meyakini kewajiban sholat itu. Ilam yatub namun iki adalah suatu hukum yang penerapannya tentunya kita akan banyak pertimbangan dalam pelaksanaan, tidak sesegera langsung membunuh, tidak. Artinya setelahnya itu ada penjelasan ilam yatub lamun ora tobat sapa muslim ba'da istitabati ing dalam sakwise den akon tobat. Jadi diperintahkan dulu untuk tobat. Wa ala nadbil istitabati lan ing atase sunahe murih taubat. Netepi ing atase sunahe murih taubat. Jadi kalau kita bertendensi kepada kaul yang memang mensunahkan istitabah atau memerintahkan tobat, layat manu orang nempuhi sapa man wong kotalahu kang mateni sapa man ing muslim qabla taubati ing dalem sadurunge taubat lakin nau tetapine man iku yaksamu dosa sapa man. Kalau kita bertendensi pada bahwa istitabah atau memerintahkan untuk tobat itu sunnah, maka konsekuensinya tidak ada ganti rugi, tidak wajib mengganti rugi bagi orang yang membunuh seorang muslim yang dia meninggalkan sholat dengan sengaja, dengan aras-arasan itu tadi, sebelum dia taubat. Tetapi kalau sebelum memerintahkan taubat sudah langsung membunuh, tapi dia berdosa. Wa yuqtalu lan den pateni sapa muslim sing napa mboten purun salat niku wa kufron hale kufur. Intaro kalamun ninggal sapa muslim ing salat jahidan hale wong kang ngangasi wujubaha ing kewajibane salat. Dan dibunuh seorang muslim itu dalam keadaan dia statusnya sebagai orang yang kafir ketika dia meninggalkan salat dan dia mengingkari kewajiban sholat itu padahal dia muslim. Sehingga konsekuensi hukum yang dibebankan atau diberikan pada yang mati ini fala iku salu mangko ora den dusi sapa muslim sing kaya iki mau.
wala yusholla lan ora den salati sapa alaihi muslim dan tidak juga disolatkan. Wayu badiru lan agi-agi sapa man wong maro kang musliwat sapa man bifaidin kelawan salat kang pot wujuban kelawan wajib. Di orang yang telah lewat tadi, maksudnya orang yang belum melaksanakan sholat tadi, segera untuk melaksanakan sholat yang dia tinggalkan. Wajib hukumnya segera. Infata lamun pot opo faid bila udrin kelawan tanpa udur. Nah, ketika memang dia tidak melaksanakannya itu dengan tanpa udur, harus segera diqodoi. Fayal jamu mongko wajib ingman apa al-qada'u ngodoi fauron kelawan aki-aki, maka wajib bagi orang yang tanpa udur meninggalkan sholat itu untuk segera mengqadainya. Wala dawuh sapa syekhuna guru kita rupane Ahmad bin Hajar rahimahullahu taala ing dawuh waladhi utawi qaul yadharu kang pertelo apa aladhi iku anahu sak temene kelakuan iku yalzamuhu wajib ing man apa sorfu jami'i zamanihi nasarupake sekabehane zamane man lil qadai krana ngodoi faid ma'ada ing dalem selagine ngliyani apa zaman maing perkara yahtaju kang butuh sapa man li sorfihi maring nasarofake ma fima ing dalem perkara labuda kang ora ana semugih iku maujud lahu keduwane man minhu sangking ma. Syekhuna guru kita Ahmad bin Hajar rahimahullahu taala niku punya statement menyampaikan pendapat bahwa pendapat yang jelas bahwasanya bagi orang yang demikian tadi ya, orang yang meninggalkan sholat dengan tanpa adanya udzur itu wajib untuk menggunakan semua waktu untuk mengqadai sholat itu. Jadi kegiatan yang dilakukan itu fokus menuju pelaksanaan sholat itu, kecuali hal-hal yang memang dia butuh untuk melaksanakannya. Semisal dia memang kebelet mau ke belakang, ya tidak apa-apa. Atau sangat lapar sekali, ya tidak apa-apa makan dulu. Jadi selain hal-hal yang memang dia tidak butuh untuk melaksanakannya, harus dicurahkan untuk langsung fokus segera mengqadai sholat itu. Wa annahu lan satemene kelakuan iku yahrumu haram alaihi ing atase man apa atatawu'u salat sunnah. Dan hukumnya haram bagi orang yang memang punya tanggungan salat wajib ini melaksanakan salat sunnah. Wa yubadirulan agi-agi sapa man bihi kelawan faid nadeban kelawan sunnah in fatalamun pot apa faid biudrin kelawan audur kana min kaya turu lam yata'ada kang ora pepeko sapa man bihi kelawan naum wanisyanin lan lali kadalika hale kaya mengkono-mengkono lam yata'ada bihi. Dan segera mengqadai itu hukumnya sunnah ketika memang dia meninggalkan sholat itu karena adanya suatu udzur, seperti hanya dia ketiduran, semisal yang ketidurannya itu dia tidak ceroboh, memang dia tidak menyengaja untuk tidak melaksanakan sholat tapi ketiduran, itu kan nggak disengaja, maka mensegerakan itu hukumnya sunnah mengqadainya itu kalau memang dasarnya meninggalkannya itu gara-gara suatu udzur, entah tidur ataupun lupa. Wa yusanu lan den sunahake apa tartibuhu ngurut-ngurutake faid. Ail faid itu tegese salat kang pot. Disunahkan untuk mengurutkan beberapa salat yang dia tinggalkan itu. Sunah dari
Sehingga fayaqdi mongko ngondoni sapa man asbaha ing salat subuh qabla dhuhri ing dalem sadurunge salat duhur. Maka kalau yang ditinggalkan subuh sama duhur ya yang dikerjakan berarti ya subuh dulu baru mengqadai duhur. Karena sama-sama semisal ditinggalkannya, dia harus diurutkan untuk dapat sunnah. Sunnah untuk mengurutkan subuh dulu baru duhur. Wa hakadha lan eling-eling kaya mengkono-mengkono saterusé dan seterusnya. Wa taqdimuhu lan sunnah dinginake faid ala hadiratin ing atase salat kang hadir. Layak khofu kang ora wedi sapa man fautaha ing pote handira. Sunah juga untuk mendahulukan mengqadai salat yang ditinggalkan dulu baru salat yang pada waktunya. Yang salat yang pada waktunya itu dia tidak khawatir untuk kehilangan waktu pengerjaan secara ada. Semisal dia belum sholat subuh karena ketiduran, kemudian jam 1 dia bangun, kan duhur kan habisnya masih lama, sehingga dia sunahnya ya subuh dulu, karena duhurnya tidak mungkin dia akan kehabisan waktu gara-gara mengerjakan qadha subuh 2 rakaat itu kan. Infata lamun pot apa faid diudrin kelawan undur. Nah, sunah mendahulukan yang ditinggalkan ini ketika yang ditinggalkan itu karena adanya udzur. Wa in khosiya senajan wedi sapa man fauta jama'atiha ing pote jamaahe hadirah, walaupun dengan dia melaksanakan salat yang ditinggalkan itu dia akan kehilangan jamaah salat yang sedang mau dikerjakan atau yang hadir itu. Ya kayak tadi misal jam 1 dia sebenarnya itu saatnya jamaah zuhur, tapi dia semisal mendahulukan untuk melaksanakan subuh yang qadha, walaupun konsekuensi gara-gara subuh itu nanti akhirnya tidak mendapatkan jamaah zuhur. Dapat sunnah, tapi sunnah takdim, sunnah mendahulukan yang ditinggalkan itu. Ini alal mu'tamadi ngatasi qaul mu'tamad. Wa idza fata lan ing dalem nalikane pot niku tidak dikerjakan, itu maksudnya ketinggalan, tidak dikerjakan. Apa faid bila udrin kelan tanpa udur ya fayajibu mongko wajib apa taqdimuhu dinginake faid alaiha ing atase hadira. Ketika dia meninggalkan sholat itu dengan tanpa adanya udur, maka wajib mendahulukan sholat yang ditinggalkan dengan tanpa udur ini atas sholat yang ada, sholat yang mau dikerjakan yang masih pada waktunya. Amma idza khaffa anapun ing dalem nalikane wedi sapa wong fautal hadirati ing ilange salat kang hadirah wektune kentekan kehabisan biayako kelawan yen tumibo apa ba'duha setengahe hadirah wa in qalla senajan kidhi apa ba'duha kharijal waqti ing dalem jabane wektu yo fa'al jamu mongko wajib ing man apa albad'u ngawiti biha kelawan hadirah. Sedangkan kalau orang itu khawatir akan kehilangan sholat yang ada, semisal sebagian nanti akan keluar dari waktunya walaupun cuma sedikit, maka wajib untuk memulai dengan sholat yang ada dulu baru sholat yang qadha. Wajib bulan wajib apa takdimu ma dinginake salat fata kang pot apa ma biwari udrin kelawan tanpa udur alama ing atase salat fata kang pot apa ma biudrin kelawan udur. Wajib mendahulukan melaksanakan salat yang ditinggalkan dengan tanpa adanya udur atas salat yang ditinggalkan gara-gara adanya udur. Wa in fukida senajan den sepekake apa atar tibu tertib
walaupun tidak tertib. Li'annahu karena saat temene tertib iku sunatun sunnah wal badaru utawi agi-agi iku wajibun wajib. Karena tertib itu adalah hukumnya sunnah, sedangkan mensegerakan itu hukumnya wajib. Wa yundhabu lan disunahake apa takhiru rawatibi ngakhirake salat rawatib anil fawaiti saking pira-pira salat kang pot biudrin kelawan undur. Sunnah mengakhirkan sholat rawatib dari sholat yang ditinggalkan karena adanya undur. Wajibu lan wajib apa takhiruha ngakhirake rawatib anil fawaiti saking pira-pira sholat kang pot bigori udrin kelawan tanpa undur. Dan wajib untuk mengakhirkan pelaksanaan sholat rawatib dari sholat-sholat yang ditinggalkan dengan tanpa adanya undur. Ya, ngondoi dulu baru sholat rawatib. Karena sholat yang ditinggalkan itu ditinggalkan gara-gara tidak adanya undur. Yang dikondoi dulu baru sholat rawatib. Ya mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan, yang sedikit semoga banyak manfaatnya. Dari saya punya banyak salah, mohon maaf. Akhiri bi barokati qiraatul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin.